Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemburu misteri setia di Kisah Misteri, persembahan channel Shaifless Misteri, serta para pembaca yang budiman di shaifless.com. Kembali lagi bersama saya, narator Anda, yang akan membawa Anda menyelusuri koridor-koridor gelap kisah-kisah yang terlupakan, yang bersembunyi di balik kabut waktu dan keheningan yang mencekam. Pernahkah Anda merasakan sebuah desiran di tengah malam yang sunyi? Sebuah bisikan yang bukan berasal dari angin, melainkan dari sebuah rongga kosong di dalam dada. Malam ini, kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah panggilan. Panggilan yang datang bukan dari azan di menara masjid, melainkan dari sebuah surau yang seharusnya tidak ada. Sebuah undangan yang jika Anda terima, bukan surga yang akan Anda temui, melainkan sebuah kutukan yang akan memakan nyawa Anda perlahan, hingga yang tersisa hanyalah sebuah wadah kosong yang siap dihuni. Mari, duduk yang tenang, rapatkan selimut, dan pastikan pintu Anda telah terkunci. Karena malam ini, kita akan mendaki bukit yang tidak ada di peta menuju dusun terlarang. Malam itu udara terasa lengket dan dingin, membawa aroma tanah basah yang asin setelah hujan gerimis sore tadi. Angin dari hutan bambu di belakang desa bukanlah desir pelan yang menenangkan, melainkan raungan samar yang menggores telinga, seolah pohon-pohon itu sedang menahan sakit akibat beban tak kasat mata yang hinggap di dahan-dahannya. Dari musala kecil di ujung kampung, suara salam terakhir dari imam baru saja bergema, namun secepat kilat, suara itu bergegas ditelan oleh keheningan yang aneh dan tebal. Jemaah beranjak pulang dengan tergesa-gesa, bukan karena takut kesiangan, melainkan karena rasa tidak nyaman yang tiba-tiba menyelimuti kampung Sukawening seperti selimut basah. Fajar, lelaki berumur 45 tahun, melangkah pelan di jalan tanah yang menghubungkan musala dengan rumahnya. Ia membawa sajadah kecil dan tasbih kayu yang sudah menghitam. Wajahnya yang biasanya teduh dan damai kini terlihat tegang. Matanya waspada memindai setiap bayangan yang bergerak di antara pohon pisang dan pagar hidup yang menjulur seperti tangan-tangan seekor yang merayap. Di kampung ini, ia dikenal sebagai orang biasa, seorang petani sederhana. Tapi malam ini, ia merasa menjadi sorotan sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang sedang mengamatinya dari balik kegelapan. Rumahnya berdiri agak terpencil di pinggiran desa, dekat rumpun bambu yang menjadi batas alami antara dunia nyata yang dikenalnya dan hutan lebat yang dianggap keramat dan angker oleh generasi ke generasi. Istrinya, Siti, biasanya menunggu di beranda dengan teh panas dan kue singkong gorengan. Tapi malam itu, ketika Fajar membuka pagar bambu yang sedikit berkarat, suasana terasa mati. Lampu minyak di ruang tamu redup seperti nyala lilin yang akan padam, bergoyang lemah seolah akan menyerah pada bayangan. Tak ada suara piring beradu, tak ada aroma teh jahe yang biasanya menyambutnya, dan yang paling aneh, pintu rumahnya sedikit terbuka, meninggalkan celah sekitar 1 inci. Padahal ia ingat betul Siti menguncinya dari dalam sebelum ia pergi ke musala, sebuah ritual kecil mereka setiap malam. Siti, panggilnya serak, suaranya tercekat oleh rasa cemas yang tiba-tiba. Ia menutup pagar, bunyinya yang berderak terdengar sangat keras di tengah keheningan. Jawaban yang datang bukan dari dalam rumah, melainkan seperti bisikan yang dibawa angin, samar dan tak berbentuk. Fajar masuk ke dalam rumah dengan hati-hati, langkahnya terasa berat. Di dapur, Siti berdiri membelakangi pintu, tubuhnya kaku seperti patung. "Ma, ada apa?" tanya Fajar. Tangannya yang dingin menyentuh bahu istrinya, membuat Siti terlonjak kaget. Siti menoleh perlahan, wajahnya pucat seperti mayat. Tadi ada yang mengetuk pintu kamar, desisnya gemetar, napasnya tersengal-sengal. "Aku kira engkau." Tapi setelah kubuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kehampaan. Padahal pintu depan sudah kukunci dari dalam. Fajar merasakan dingin yang aneh dan tidak wajar merayap di tulang punggungnya, sebuah sensasi yang ia kenal sebagai firasat buruk. Ia mengabaikan kata-kata istrinya sejenak,
matanya menangkap sesuatu yang mengkilat di bawah celah pintu depan. Selembar kertas terlipat rapi, seolah sengaja ditempelkan dari luar. Ia membungkuk, mengambilnya dengan jari yang sedikit gemetar. Kertas itu putih kekuningan, seperti kertas buram tua yang disimpan puluhan tahun. Tulisan di atasnya sangat halus, miring, dengan tinta hitam pekat yang terlihat segar, seolah baru saja ditulis beberapa menit yang lalu. Di sana tertulis dengan kaligrafi yang indah namun mencengangkan, "Mohon kehadiran Saudara Fajar di pengajian malam Jumat di Surau Nurul Hidayah pukul 11 malam. Alamat, Dusun Atas Bukit." Fajar menatap tulisan itu lama. Jantungnya berdegup kencang bukan karena takut, melainkan karena sebuah getaran aneh yang ia rasakan, sebuah getaran yang bukan dari dunia ini. Ia mencoba mengingat-ingat seluruh pengetahuannya tentang desa ini. Tidak pernah sekalipun ia mendengar nama dusun itu. Dusun Atas Bukit, gumamnya pelan. Di utara memang ada bukit dengan hutan bambu yang lebat, tapi itu adalah kawasan terlarang. Konon, zaman dahulu kala, pernah ada sebuah kampung di sana, sebuah pemukiman kecil, tapi lenyap tertimbun longsor bersama seluruh penghuninya dalam satu malam yang kelam. Hanya ladang singkong liar dan kebun kopi yang tidak terawat yang ditemui orang jika nekat mendaki. Ia masuk ke dapur sambil membawa kertas itu. Siti sedang duduk di kursi dengan wajah ketakutan yang masih membekas. "Ma, tadi ada yang taruh surat di depan pintu," katanya sambil duduk di sebelah istrinya, mencoba menenangkan. Siti menoleh, keningnya berkerut. "Surat apa, Pak? Tadi aku sudah bilang. Tidak ada yang mengetuk selain." Ia berhenti, matanya membelalak melihat kertas di tangan suaminya. "Dusun Atas Bukit, itu tidak mungkin, Pak. Itu tempat angker. Nenekku selalu bilang, siapa yang menyebut nama itu malam-malam akan diikuti oleh mereka." "Nah, itulah masalahnya. Aku juga bingung, Mah." Mereka berdua diam beberapa saat. Keheningan di ruangan itu hanya diisi oleh tik-tik jam dinding tua yang terasa semakin lambat, seolah waktu ikut terkena kutukan. Siti menarik surat itu dengan gemetar. "Ini bukan tulisan tangan orang, Pak. Lihat, terlalu sempurna, terlalu indah untuk ditulis oleh manusia biasa. Dan baunya aneh." Ia mendekatkan kertas itu ke hidungnya. Wangi, tapi seperti bunga kuburan. Wangi bunga yang ditaruh di atas kuburan baru. Fajar mengambil kertas itu kembali, rasa takutnya mulai memuncak. Di bagian bawah tertulis tanggal malam Jumat, yang ternyata adalah malam ini. Artinya, pengajian itu akan dimulai kurang dari 2 jam lagi. Kalau memang ini orang iseng, siapa yang sengaja tulis namaku begitu lengkap dan tahu persis jam aku biasanya pulang, katanya setengah berteriak pada rasa takutnya sendiri. Siti mencoba menenangkan, tapi suaranya pecah oleh ketakutan. "Sudah, Pak, lupakan saja, bakar saja suratnya. Ini mungkin permainan setan yang iseng, jangan dilayani." Tapi malam itu, Fajar sulit tidur. Dari ranjang, matanya terbuka menatap langit-langit kayu yang terlihat seperti goyah dan melengkung dalam gelap. Suara jangkrik yang biasanya ramai kini lenyap total, digantikan desir angin bambu yang terdengar seperti rintihan manusia yang disiksa. Sesekali ia mendengar suara langkah kaki yang perlahan di tanah basah di luar rumahnya. Bukan ranting yang jatuh, itu adalah langkah yang teratur, berhenti tepat di bawah jendela kamarnya, menunggu. Ia mencoba menepis pikiran itu dengan berzikir, tapi justru setiap kali ia menyebut nama Allah, bayangan sebuah surau tua dengan lampu minyak yang menyala redup semakin jelas di benaknya, seperti sebuah iklan dari neraka. Sekitar pukul 10 lewat, ia duduk di pinggir ranjang, keringatnya dingin membasahi baju. Ia merasakan sebuah panggilan, bukan dari surat itu, melainkan dari dalam dadanya sendiri. Sebuah dorongan yang sangat kuat untuk pergi ke bukit, bukan karena rasa penasaran, melainkan karena sebuah janji yang pernah ia lupakan dalam kehidupan sebelumnya, sebuah janji berdarah. "Ma, aku harus pergi,"
kata Fajar pada Siti yang sudah setengah tertidur karena kelelahan menangani rasa takutnya yang tak kunjung reda. Siti membuka mata, dan dalam sekejap rasa mengantuknya sirna diganti kepanikan yang murni. Pergi kemana, Pak? Jangan aneh-aneh, Pak. Malam ini tidak normal. Aku merasakannya. Aku harus lihat ke atas bukit. Siapa tahu memang ada yang ngadain pengajian, jawab Fajar, tapi suaranya tidak meyakinkan, bahkan terdengar seperti orang yang sedang di bawah hipnosis oleh kekuatan tak terlihat. Siti langsung bangkit dan memegangi lengan suaminya dengan erat, kukunya hampir mencetak luka. Tidak, aku melarang, itu bukan tempat untuk manusia, Pak. Nenekku selalu bilang, siapa yang masuk ke hutan bambu malam Jumat tidak akan kembali dengan utuh. Entah jiwanya tinggal di sana, atau tubuhnya yang dibawa pulang tanpa nyawa. Fajar menatap istrinya, tapi pandangannya kosong, seolah ia melihat sesuatu yang berada di belakang Siti. Aku hanya penasaran, Mah. Bentar saja, nanti balik. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya sudah. Namun, Siti mengenal suaminya. Sekali rasa penasaran dan dorongan aneh itu menguasai Fajar, ia sulit dicegah. Dengan air mata yang tak terbendung lagi mengalir di pipinya, Siti menyerah. Ya sudah, tapi bawa senter ini. Dan, tolong kembali, Pak. Aku akan menunggu di sini, tidak akan tidur. Aku akan berdoa terus-menerus. Fajar mengenakan jaketnya yang sudah lusuh, mengambil senter terang dari laci, lalu keluar rumah. Udara malam terasa jauh lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke sumsum tulang. Bulan separuh menggantung tinggi, tapi cahayanya seolah diserap oleh kabut tebal yang mulai turun seperti tirai panggung, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak-gerak di jalan setapak. Ia berjalan perlahan, melewati pagar kayu terakhir yang menandai batas desa, batas antara dunianya dan dunia mereka. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah di bawahnya berlumpur bukan karena air hujan, melainkan karena sesuatu yang lebih tua dan gelap, darah yang telah lama mengering. Ia belum tahu akan pergi kemana tepatnya. Tidak ada tanda, tidak ada petunjuk jalan, hanya sebuah keyakinan gila bahwa ia harus berjalan ke utara, menuju hutan bambu yang belum pernah dimasukinya malam-malam begini. Sekitar 10 menit berjalan, suasana berubah total. Suara malam yang biasanya ramai dengan jangkrik dan kodok sekarang bungkam total. Keheningan itu begitu dalam, sehingga Fajar bisa mendengar darahnya yang berdesir di telinganya, detak jantungnya yang semakin cepat. Yang ada hanyalah gemerisik daun bambu yang seperti berdesis dalam bahasa yang tidak ia kenal, bahasa kuno yang penuh kutukan. Aku hanya mau melihat, tidak berniat macam-macam, gumamnya pelan, seolah berbicara pada penjaga hutan yang tak terlihat. Entah kenapa, kalimat itu justru membuat suasana di sekeliling menjadi lebih berat, lebih menekan, seolah ia baru saja mengumumkan kehadirannya pada para predator. Di kejauhan, samar-samar ia mendengar sebuah suara. Bukan azan, itu adalah lantunan ayat-ayat suci, tapi terdengar terbalik, seperti kaset yang dimainkan terbalik dengan kecepatan tinggi. Suara itu datangnya dari arah bukit, dari balik kabut yang semakin tebal. Fajar berhenti, dada kirinya berdebar tidak karuan. Azan atau lantunan ayat jam segini dengan nada yang aneh seperti itu? Ia menatap ke arah suara itu, dan entah kenapa, tanpa berpikir panjang, langkahnya mulai mempercepat. Rasa takutnya mulai kalah oleh rasa penasaran yang sakit dan gila. Di belakangnya, bayangan rumahnya sudah tak terlihat lagi, hanya gulungan kabut putih yang menyerupai kain kafan yang membentang luas. Sementara di depan, di atas bukit yang katanya tak berpenghuni, cahaya temaram seperti lampu minyak mulai tampak berkelip-kelip. Tapi cahaya itu tidak hangat, melainkan pucat dan sakit, seolah menuntunnya menuju sebuah kuburan massal yang sudah lama terlupakan. Langkah Fajar makin mantap menapaki jalan yang menanjak. Rembulan separuh di langit seperti mata setengah terbuka yang memandanginya sinis, tanpa belas kasihan.
Cahayanya yang pucat membuat tanah basah berkilat seperti tulang yang baru dibersihkan dari daging. Di sisi kanan kirinya, rumpun bambu bergoyang tanpa angin, memunculkan bunyi berdesir yang ritmis dan monoton. Kadang seperti bisikan, kadang seperti ratapan yang dipanjatkan bersama angin malam. Ia tak tahu sudah berjalan berapa lama. Jalan setapak yang biasa hanya dipakai para petani kini tampak asing. Rumputnya seolah baru saja dipangkas dan setiap pijakan terasa ringan, terlalu ringan, seolah ia berjalan di atas awan atau di atas lapisan mayat. Fajar menyorotkan senter ke depan, tapi anehnya, cahaya lampu itu terasa ditelan oleh kegelapan. Di depannya, hanya ada kabut dan bayangan pohon bambu yang menjulang seperti tentara-tentara bayangan yang siap menyerapnya. Sesekali ia menengok ke belakang, tidak ada jalan, tidak ada jejak kakinya yang tertinggal, seolah ia baru saja muncul dari udara tipis. Tapi anehnya, ia tidak merasa takut lagi. Ada semacam ketenangan palsu yang menyelimuti hatinya, sebuah perasaan damai yang dipaksakan, seperti obat bius sebelum operasi yang akan mengambil nyawanya. Sekitar 100 meter di depan, kabut mulai surut perlahan, bukannya menyingkap, melainkan berputar membentuk pusaran besar di udara. Di tengah pusaran itu, sebuah pemandangan membuat Fajar berhenti dan jantungnya nyaris copot. Di kejauhan, tampak beberapa rumah panggung dari kayu berjejer rapi dengan lampu minyak berkelip di jendela. Tapi rumah-rumah itu tidak terlihat hangat. Atapnya miring tak beraturan, dan dindingnya tampak berlumut hitam, seperti tubuh yang sedang membusuk. Tak jauh dari situ berdiri sebuah bangunan kecil dengan kubah sederhana. Surau tua dari papan jati yang tampak menghitam, dengan nama Nurul Hidayah, terukir samar di papan di depannya. Namun, nama itu terlihat seperti goresan cakar, bukan hasil ukiran tangan manusia. Fajar terpaku. Surau Nurul Hidayah. Jadi memang ada. Tapi mengapa ia merasa seperti sedang melihat gerbang neraka yang disamarkan sebagai surga? Fajar merasakan kakinya bergerak sendiri, ditarik oleh sebuah kekuatan tak kasat mata, menarik tubuhnya mendaki sisa tanjakan yang licin dan berlumpur. Semakin dekat, suara orang mengaji terdengar semakin lantang, tapi bukan suara yang menenangkan. Itu adalah lantunan yang serempak dan monoton, tanpa ada emosi, seperti sebuah mesin besar yang sedang dihidupkan. Irama ayat-ayat suci itu mengalun cepat dan tergesa-gesa, seolah mereka sedang dikejar waktu atau sedang menunggu sesuatu yang keluar. Ia tidak lagi mendengar suara angin atau binatang malam, hanya suara zikir yang mencengangkan yang datang dari arah surau, sebuah suara yang seolah menggantikan semua suara di alam. Di sepanjang jalan setapak yang kini tampak terbuat dari batu hitam yang licin, beberapa orang tampak berjalan juga menuju surau. Mereka mengenakan pakaian serba putih yang terlalu bersih untuk malam yang berdebu dan berlumpur ini. Sebagian membawa tasbih, sebagian lainnya menenteng kendi kecil. Mereka berjalan diam, tidak bercakap-cakap, kepala mereka tertunduk dalam-dalam, dan saat Fajar berpapasan dengan mereka, mereka tidak menyapa, hanya menoleh perlahan dengan senyuman tipis yang tidak menyentuh mata, senyuman yang dipaksa. "Assalamualaikum," sapa Fajar sopan, mencoba memecahkan keheningan yang mengerikan itu. Suaranya terdengar kecil dan hilang di antara desiran angin. Salah seorang lelaki tua di antara mereka mengangkat kepala perlahan dengan gerakan yang kaku. Matanya terlihat sayu dan cekung, tapi di dalamnya ada cahaya redup yang aneh, cahaya membusuk. "Waalaikumsalam," jawabnya, suaranya parau seperti orang yang sudah lama tidak bicara atau seperti suara dari kubur. Senyumnya melebar, menampakkan gigi-gigi yang terlalu kuning dan rata, seperti gigi binatang. Wajah-wajah mereka tampak teduh dari jauh, tapi dari dekat, Fajar bisa melihat kulit mereka yang pucat dan urat-urat hijau yang samar di pelipis mereka. Bukan tajam, melainkan kosong, seperti orang yang sedang melihat sesuatu di belakang Fajar, sesuatu yang mengerikan. Di depan surau, halaman tanahnya rata dan bersih tanpa rumput sedikit pun, terlalu bersih, terlihat seperti lantai yang digilap oleh darah.
Lampu-lampu minyak tergantung di bambu-bambu yang ditancapkan di sekeliling, tapi cahayanya kuning pucat dan bergoyang tanpa angin. Ada aroma harum yang samar, bukan dupa atau bunga, melainkan wangi seperti daun basah bercampur dengan bau anyir yang tidak bisa ia kenali, bau daging segar yang baru saja dipotong. "Silakan, Bapak, pengajiannya sebentar lagi mulai," kata seorang pemuda berpakaian putih yang berdiri di depan tangga surau. Ia menunduk sopan, tapi Fajar bisa melihat matanya yang menatap dari bawah sanggulnya, penuh dengan rasa ingin tahu yang lapar, seperti predator yang sedang memilih mangsanya. Fajar mengangguk gugup dan melepas sandalnya yang sudah basah dan kotor. Saat kakinya menginjak lantai papan surau itu, ia merasakan dingin yang aneh, bukan karena kayu yang lembab, melainkan sebuah sensasi dingin yang merasuk ke dalam tulang, seolah ia menginjak kuburan. Di dalam, suasananya tidak hangat, melainkan lembab dan pengap, seperti di dalam perut binatang yang baru memangsa. Beberapa jemaah sudah duduk bersila menghadap mihrab kecil yang terbuat dari kayu hitam. Suara lantunan ayat Al-Quran terdengar semakin jelas, dibacakan oleh seorang lelaki paruh baya yang duduk di depan. Wajahnya bersinar, tapi bukan cahaya yang suci, melainkan kilatan seperti binatang yang sedang memangsa. Fajar duduk di barisan paling belakang, mencoba membuatnya tidak mencolok. Jantungnya berdebar bukan karena kagum, melainkan karena perasaan terancam yang sangat nyata. Ia memperhatikan sekeliling. Semua jemaah berpakaian serba putih tanpa alas kaki. Di wajah mereka tak ada ekspresi khusus, hanya kehampaan. Mereka semua tampak tenang, tapi tenangan orang mati. Tak lama, lelaki yang memimpin lantunan itu berhenti. Ia mengangkat kepala, menatap jemaah dengan senyum tipis yang sama seperti orang-orang di luar. "Saudara-saudara," ucapnya dengan suara yang terdengar di kepala Fajar, bukan di telinganya. "Malam ini kita akan bersama-sama mengingat Tuhan kita." Ada jeda aneh setelah kata Tuannya, sebuah jeda yang penuh makna mengerikan. "Kita akan berzikir, bertobat, dan membersihkan diri. Karena manusia mudah lupa, dan yang lupa perlu diingatkan dengan cara apapun." Suaranya begitu menenangkan hingga membuat bulu kuduk Fajar meremang karena ketakutan yang ekstrim. Ia menatap wajah lelaki itu. Ada sesuatu yang tak biasa. Kulitnya mulus tanpa cacat, tapi matanya terlihat dalam dan berkilauan seperti serangkaian mata yang berlapis-lapis, mata serangga. Pengajian dimulai dengan cara yang mengerikan. Mereka bersama-sama membaca surah Yasin, tapi dengan kecepatan yang tidak wajar, lalu dilanjutkan dengan zikir yang bukan suara manusia. Getaran suaranya bukan memantul, melainkan menyerap, seolah menghisap oksigen di dalam ruangan. Tidak ada pengeras suara, tapi lantunan itu terdengar sempurna, terlalu sempurna, dan terlalu keras di dalam kepala Fajar. Di sela-sela zikir, Fajar memejamkan mata, berharap ini semua mimpi. Dalam hening itu, ia mendengar suara lembut berbisik di telinganya. Bukan dari manusia, tapi seperti dari dalam dadanya sendiri. "Kau datang terlalu cepat, Fajar." Tapi tidak apa. Hati yang penasaran adalah jalan yang paling mudah untuk dibuka. Ia membuka mata kaget dan menoleh ke kiri kanan. Tidak ada siapapun yang berbicara padanya. Jemaah lain tetap berzikir khusyuk dengan mata terpejam, tapi mulut mereka bergerak terlalu cepat, terlalu sinkron. Setelah zikir selesai, lelaki pemimpin pengajian itu berdiri dan memberi tausiah. Ia berbicara tentang ketaatan, tapi dengan sudut pandang yang mengerikan. Ia bercerita tentang manusia yang merasa sudah cukup dekat dengan Tuhan padahal hatinya masih penuh debu. Ia mengingatkan tentang kesombongan kecil, tapi dengan contoh-contoh yang membuat Fajar merasa seperti sedang ditertawakan. "Kalian berpikir salat kalian akan diterima? Kalian berpikir zikir kalian akan didengar? Kalian hanya berbisik di ruang yang sangat besar dan sangat lapar." Setiap kata terasa menusuk, bukan sebagai peringatan, melainkan sebagai hinaan. Fajar merasa seperti sedang dihakimi langsung atas dosa-dosanya. Ia teringat masa lalunya, waktu muda dulu pernah keras kepala,
hampir berkelahi dengan tetangga hanya karena masalah sepele. Ia merasa malu, tapi bukan karena tobat, melainkan karena merasa terbuka dan telanjang di depan makhluk-makhluk ini. Entah kenapa air matanya menetes pelan di pipinya, bukan karena sesal, tapi karena ketakutan yang melumpuhkan. Sampai akhirnya tausiah berakhir dengan doa bersama yang terdengar seperti mantra. Saat itu, seorang jemaah yang duduk di dekatnya menoleh dan mengulurkan sebuah gelas kecil berisi air bening. "Minumlah," katanya pelan dengan senyum lembut. "Ini air berkah untuk perjalananmu selanjutnya." Fajar menerimanya tanpa banyak tanya, tangannya gemetar. Ia meneguk perlahan, airnya dingin sekali, seperti es. Tapi begitu masuk ke tenggorokan, terasa aneh. Sejuknya menusuk dada, bukan menyejukkan, melainkan membeku. Seketika pikirannya terasa berputar, matanya berkunang-kunang, dan seluruh tubuhnya seperti diliputi ketiakaran yang palsu. "Terima kasih," ucapnya lirih, tapi suaranya terdengar jauh. Jemaah itu hanya menunduk lalu menatapnya dengan tatapan penuh arti. "Tidak semua orang diberi kesempatan seperti ini," katanya pelan. "Tapi semua kesempatan memiliki harga." Fajar tak sempat bertanya maksudnya karena tak lama kemudian lelaki pemimpin pengajian itu menghampirinya dan berkata, "Saudaraku, simpan ini baik-baik. Ini adalah amanah, bukan hadiah." Ia menyerahkan sebuah mushaf kecil berbalut kain hijau tua. Kertasnya kuning tua. Huruf-hurufnya berwarna hitam dengan tepi tinta emas yang sudah pudar. "Jaga sampai saatnya tiba." Pengajian dimulai dengan cara yang mengerikan. Mereka bersama-sama membaca surah Yasin, tapi dengan kecepatan yang tidak wajar, lalu dilanjutkan dengan zikir yang bukan suara manusia. Getaran suaranya bukan memantul, melainkan menyerap, seolah menghisap oksigen di dalam ruangan. Tidak ada pengeras suara, tapi lantunan itu terdengar sempurna, terlalu sempurna, dan terlalu keras di dalam kepala Fajar. Di sela-sela zikir, Fajar memejamkan mata, berharap ini semua mimpi. Dalam hening itu, ia mendengar suara lembut berbisik di telinganya. Bukan dari manusia, tapi seperti dari dalam dadanya sendiri. "Kau datang terlalu cepat, Fajar." Tapi tidak apa. Hati yang penasaran adalah jalan yang paling mudah untuk dibuka. Ia membuka mata kaget dan menoleh ke kiri kanan. Tidak ada siapapun yang berbicara padanya. Jemaah lain tetap berzikir khusyuk dengan mata terpejam, tapi mulut mereka bergerak terlalu cepat, terlalu sinkron. Setelah zikir selesai, lelaki pemimpin pengajian itu berdiri dan memberi tausiah. Ia berbicara tentang ketaatan, tapi dengan sudut pandang yang mengerikan. Ia bercerita tentang manusia yang merasa sudah cukup dekat dengan Tuhan padahal hatinya masih penuh debu. Ia mengingatkan tentang kesombongan kecil, tapi dengan contoh-contoh yang membuat Fajar merasa seperti sedang ditertawakan. "Kalian berpikir salat kalian akan diterima? Kalian berpikir zikir kalian akan didengar? Kalian hanya berbisik di ruang yang sangat besar dan sangat lapar." Setiap kata terasa menusuk, bukan sebagai peringatan, melainkan sebagai hinaan. Fajar merasa seperti sedang dihakimi langsung atas dosa-dosanya. Ia teringat masa lalunya. Waktu muda dulu pernah keras kepala, hampir berkelahi dengan tetangga hanya karena masalah sepele. Ia merasa malu, tapi bukan karena tobat, melainkan karena merasa terbuka dan telanjang di depan makhluk-makhluk ini. Entah kenapa air matanya menetes pelan di pipinya, bukan karena sesal, tapi karena ketakutan yang melumpuhkan. Sampai akhirnya tausiah berakhir dengan doa bersama yang terdengar seperti mantra. Saat itu, seorang jemaah yang duduk di dekatnya menoleh dan mengulurkan sebuah gelas kecil berisi air bening. "Minumlah," katanya pelan dengan senyum lembut. "Ini air berkah untuk perjalananmu selanjutnya." Fajar menerimanya tanpa banyak tanya, tangannya gemetar. Ia meneguk perlahan, airnya dingin sekali, seperti es. Tapi begitu masuk ke tenggorokan, terasa aneh. Sejuknya menusuk dada, bukan menyejukkan, melainkan membeku. Seketika pikirannya terasa berputar, matanya berkunang-kunang,
dan seluruh tubuhnya seperti diliputi ketiakaran yang palsu. "Terima kasih," ucapnya lirih, tapi suaranya terdengar jauh. Jemaah itu hanya menunduk lalu menatapnya dengan tatapan penuh arti. "Tidak semua orang diberi kesempatan seperti ini," katanya pelan. "Tapi semua kesempatan memiliki harga." Fajar tak sempat bertanya maksudnya karena tak lama kemudian lelaki pemimpin pengajian itu menghampirinya dan berkata, "Saudaraku, simpan ini baik-baik. Ini adalah amanah, bukan hadiah." Ia menyerahkan sebuah mushaf kecil berbalut kain hijau tua. Kertasnya kuning tua, huruf-hurufnya berwarna hitam dengan tepi tinta emas yang sudah pudar. "Jaga sampai saatnya tiba." Fajar menerima mushaf itu dengan kedua tangan yang gemetar, menunduk hormat bukan karena hormat, melainkan karena ia tidak berani menatap mata lelaki itu lagi. Mushaf itu terasa dingin sekali, seperti menyimpan es abadi. Ia segera memasukkannya ke dalam jaketnya, dekat dengan dada, berharap kehangatan tubuhnya bisa mengusir dingin yang mengerikan itu. Tapi mushaf itu justru terasa semakin dingin, seolah menghisap panas dari tubuhnya, sebuah parasit energi. Ia merasa sudah saatnya pergi. Rasa penasarannya sudah terganti dengan rasa takut yang memuncak, sebuah ketakutan primordial yang membuat instingnya berteriak untuk melarikan diri. Ia ingin segera kembali ke Siti, ke rumahnya, ke dunianya yang nyata dan hangat. Tapi ketika ia berdiri dan berbalik, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku di pembuluh nadinya. Pintu surau yang tadi ia masuki kini tertutup rapat, dan yang lebih mengerikan, tidak ada pegangan pintu di sisi dalam. Jendela-jendela kecil yang tadi menerawangkan cahaya lampu minyak kini gelap gulita. Suara jemaah yang tadi ramai pelan-pelan menghilang, berganti dengan keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya, keheningan yang penuh niat jahat. Ia menoleh ke belakang, ke arah mihrab. Lelaki pemimpin pengajian itu masih berdiri di sana, menatapnya dengan senyum yang tidak berubah, senyum yang membawa kematian. "Kamu tidak bisa pergi dulu, Fajar. Acara malam ini belum selesai." "Acara apa lagi?" tanya Fajar dengan suara bergetar, napasnya membeku di udara. "Peresmian," jawabnya singkat. Kata itu keluar dari mulutnya seperti sebuah vonis mati. Tiba-tiba, semua jemaah yang tadi duduk bersila berdiri serempak dalam satu gerakan yang sangat cepat dan kaku, seperti boneka. Mereka berbalik, dan sekarang seluruh mata mereka yang kosong dan berkilauan itu tertuju pada Fajar. Mereka mulai berjalan mendekat, bukan dengan langkah kaki, melainkan seperti melayang di atas lantai papan. Langkah mereka tidak bersuara, menciptakan ketakutan yang lebih besar lagi, ketakutan terhadap sesuatu yang melanggar hukum alam. Fajar melangkah mundur sampai punggungnya menempel di dinding yang dingin dan lembab. Ia terjepit. Di depannya, puluhan makhluk berwujud manusia berjubah putih itu mendekat dengan senyum tipis yang sama. "Jangan takut," bisik pemimpin mereka dari kejauhan, suaranya menembus pikiran Fajar. "Kamu hanya akan menjadi bagian dari kami selamanya." Dalam panik yang luar biasa, Fajar mengambil mushaf itu dari jaketnya. Ia tidak tahu kenapa, tapi instingnya mengatakan bahwa benda ini adalah satu-satunya harapannya, satu-satunya senjata. Ia membuka kain pembungkusnya dengan tangan gemetar. Begitu sampul mushaf itu terbuka, cahaya menyilaukan keluar dari dalamnya. Bukan cahaya putih suci, melainkan cahaya hijau tua yang pucat dan sakit, seperti cahaya dari bangkai yang membusuk atau cahaya kunang-kunang beracun. Cahaya itu memenuhi seluruh ruangan, dan semua jemaah itu menjerit dengan suara yang serempak dan mengerikan. Bukan jeritan manusia, melainkan jeritan ribuan kelelawar yang disiksa. Mereka menutup muka mereka dengan tangan, mundur terinjak-injak, mencoba menjauhi cahaya yang seolah membakar mereka. Fajar tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia berlari sekuat tenaga ke pintu depan, menendangnya dengan semua kekuatannya. Pintu kayu tua itu terbuka lebar, dan ia terjatuh terguling-guling di luar, di atas tanah basah yang dingin. Ia tidak menoleh ke belakang. Dengan mushaf masih tergenggam erat, ia berlari turun dari bukit,
menuruni jalan setapak yang kini terlihat jelas di bawah cahaya bulan yang pucat. Di belakangnya, ia mendengar suara gemuruh dan jeritan yang memekakkan telinga dari dalam surau. Cahaya hijau dari musaf yang ia genggam terus menyala, menjadi penerang di tengah kegelapan yang mencoba menelannya, sebuah obor di tengah lautan kegelapan. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berlari. Paru-parunya terasa terbakar, kakinya terasa lumpuh, tapi rasa takut membuatnya terus bergerak. Ia tidak lagi merasakan dingin atau capek, yang ada hanya naluri untuk bertahan hidup yang murni. Beberapa kali ia tersandung batang kayu atau akar yang tersembunyi di bawah kabut, tapi ia segera bangkit kembali. Di kejauhan, ia mulai melihat cahaya lampu dari rumah-rumah di desanya. Tanda-tanda kehidupan yang biasanya ia anggap sepele kini terlihat seperti surga yang sangat jauh. Akhirnya, ia melihat pagar bambu rumahnya. Dengan sisa tenaga terakhir, ia menerobos masuk. Siti yang menunggu di teras langsung berteriak kaget melihat suaminya yang compang camping, basah kuyup, dan wajahnya pucat pasi. "Pak, astagfirullah, ada apa?" Fajar tidak bisa menjawab. Ia jatuh berlutut di depan istrinya, masih memegang musaf itu erat-erat. Napasnya tersengal-sengal, dan matanya memandang kosong ke arah bukit yang gelap. Mereka mencoba menahan aku, Mah, desisnya pelan, suaranya tercekat. Mereka mau membuat aku seperti mereka. Siti memeluk suaminya yang gemetar, tidak mengerti apa yang ia bicarakan, tapi ia bisa merasakan ketakutan yang luar biasa yang menyelimuti Fajar, sebuah ketakutan yang bukan dari dunia ini. "Siapa, Pak? Siapa mereka?" Fajar menatap istrinya dengan mata yang dipenuhi teror. "Penghuni surau itu, Mah. Mereka bukan manusia." Malam itu, Fajar tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk di kursi ruang tamu dengan selimut tebal yang dibalut Siti, tapi tubuhnya terus menggigil kedinginan, sebuah kedinginan yang tidak akan pernah bisa diusir oleh selimut atau api. Siti duduk di sebelahnya, setiap saat mencoba menenangkan, tapi tatapan mata suaminya yang kosong dan bingung membuatnya ikut takut. Fajar hanya bisa mengulang-ulang ceritanya secara putus-putus tentang surau, jemaah berjubah putih, dan musaf pemberian mereka yang entah kenapa masih berada di tangannya, sebuah anugerah terkutuk. "Ini dingin, Mah, dingin sekali," katanya sambil menepuk nepak musaf yang dibalut kain hijau tua itu. Siti menyentuhnya, dan ia meringis kedinginan. Benar saja, musaf itu terasa seperti es batu yang tidak pernah mencair. "Buang saja itu, Pak. Itu sial," kata Siti dengan nada tegas. Rasa takutnya mulai mengalahkan rasa sayangnya pada benda itu. "Tidak bisa," seru Fajar ketakutan, matanya melotot. "Lelaki itu bilang ini amanah. Kalau aku buang, mereka akan marah. Mereka akan datang ke sini. Mereka akan membawamu." Rasa takut Fajar menular kepada Siti seperti wabah. Sejak malam itu, suasana di rumah mereka berubah total menjadi neraka kecil yang menyiksa. Siang hari, Fajar tampak lemas dan murung. Ia tidak mau kemana-mana, hanya duduk termenung di teras, menatap ke arah bukit utara dengan pandangan kosong, seolah jiwanya sudah berada di sana. Ia kehilangan nafsu makan dan sulit berbicara, hanya mendesis-desis tak jelas. Tapi yang lebih mengerikan adalah ketika malam tiba. Fajar menjadi sangat gelisah. Ia mengunci semua pintu dan jendela, memeriksanya berulang kali, seolah takut ada sesuatu yang bisa masuk dari celah terkecil sekalipun. Seringkali, di tengah malam, Siti terbangun karena mendengar suara bisikan dari ruang tamu. Ketika ia mengintip dari balik pintu kamar, ia melihat Fajar duduk di lantai dengan musaf itu terbuka di hadapannya. Fajar tidak membacanya, melainkan hanya menatapnya dengan mata melotot, keringat mengalir deras di wajahnya, seolah ia sedang menyaksikan sebuah film horor yang hanya bisa ia lihat. "Apa yang kau lihat, Pak?" tanya Siti suatu hari dengan suara bergetar. Ia berani bertanya karena rasa kasihannya pada suaminya lebih besar. Fajar menoleh perlahan, wajahnya pucat seperti kapur.
Bayangan, Mah. Aku melihat bayangan orang-orang di dalam mushaf ini. Mereka menatapku, mereka minta tolong, tapi mereka juga tertawa. Siti merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mendekat dan mengintip ke dalam mushaf itu. Yang ia lihat hanyalah halaman-halaman kosong dengan kertas kuning tua. Tidak ada tulisan Arab, tidak ada bayangan. Tidak ada apa-apa di sini, Pak. Kosong. Tidak, kau tidak bisa melihatnya, hanya aku yang bisa, seru Fajar sambil menutup mushaf itu kasar, suaranya berubah menjadi raungan. Sejak saat itu, Siti tidak berani lagi mendekati suaminya saat ia dalam kondisi itu. Yang lebih mengerikan lagi, Siti mulai mendengar dan melihat hal-hal aneh di rumah mereka. Kadang ia mendengar langkah kaki yang perlahan di atap, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Beberapa kali ia melihat bayangan hitam berkelebat di sudut matanya, cepat sekali hingga ia mengira itu hanya ilusi mata yang lelah. Suara gemerisik daun bambu di luar rumah terdengar seperti bisikan yang memanggil namanya dengan lembut namun mengancam. Siti, Siti, bergabunglah dengan kami. Ia menjadi takut keluar rumah sendirian, bahkan di siang hari sekalipun. Ia merasa rumah mereka tidak lagi milik mereka, melainkan sedang diawasi, dikepung oleh entitas tak terlihat yang sedang bermain dengan kewarasan mereka. Fajar pun semakin terobsesi dengan mushaf itu. Ia membawanya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi sekalipun, tidak pernah membiarkannya terlepas dari jangkauannya. Ia sering berbicara sendiri, seolah sedang berdebat dengan seseorang yang tak terlihat. Aku tidak mau, jangan paksa aku, teriaknya suatu malam, membuat Siti terbangun dengan jantung berdebar. Aku sudah berikan apa yang kau mau, tinggalkan aku. Debatnya menjadi semakin sering dan semakin keras. Siti tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk membawa mushaf itu kepada Ustaz Farid, pemuka agama desa yang dihormati dan dianggap paling alim. Ia harus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada suaminya sebelum ia benar-benar gila atau lebih buruk lagi. Di suatu sore, ketika Fajar akhirnya tertidur karena kelelahan fisik dan mental, Siti mengambil mushaf itu dengan hati-hati dari genggaman suaminya. Tangannya gemetar saat menyentuhnya yang dingin. Ia membungkusnya dengan kain lain dan berjalan cepat ke rumah Ustaz Farid, seolah ia sedang membawa bom yang bisa meledak kapan saja, sebuah benda yang sangat berbahaya. Rumah Ustaz Farid terletak di tengah desa, sebuah rumah kayu sederhana dengan halaman yang rapi dan pohon mangga yang rindang, sebuah oasis ketenangan di tengah desa yang sedang diganggu. Siti mengetuk pintu dengan napas tersengal-sengal. Ustaz Farid, seorang lelaki berumur 60 tahun dengan janggut putih dan wajah yang biasanya teduh, membukakan pintu. Siti, ada apa? Wajahmu pucat sekali, nak. Seperti baru melihat hantu. Tanpa basa-basi, Siti menceritakan semua yang telah terjadi pada suaminya sejak ia menemukan surat undangan misterius. Ia menceritakan tentang perjalanan Fajar ke bukit, surau aneh itu, jemaah yang mengerikan, dan terutama tentang mushaf kecil yang kini ia bawa, sebuah sumber kutukan. Ini semua karena ini, Ustaz, kata Siti sambil meletakkan bungkusan itu di atas meja di ruang tamu dengan tangan yang gemetar. Fajar berubah total semenjak dapat ini. Ia melihat hal-hal aneh, bicara pada diri sendiri. Aku takut, Ustaz. Aku takut akan kehilangan suamiku, bukan hanya tubuhnya, tapi juga jiwanya. Ustaz Farid mendengarkan dengan serius, wajahnya yang biasanya tenang kini kerut penuh kekhawatiran. Sesekali ia mengelus janggutnya sambil mengangguk-angguk. Setelah Siti selesai, beliau menghela napas panjang, napas yang terasa berat. Aku sudah menduga ini akan terjadi suatu hari nanti, katanya pelan, suaranya hampir berbisik. Maksud Ustaz? Ustaz Farid membuka bungkusan itu dengan hati-hati, seolah sedang membuka sebuah peti harta karun yang terkutuk. Begitu mushaf kecil itu terlihat, wajahnya berubah drastis. Subhanallah, jadi ini benar-benar ada, bisiknya. Matanya membelalak tak percaya, namun ada kilasan pengetahuan yang mengerikan di sana.
Kau bilang Fajar mendapat ini dari surau di bukit? Iya, Ustaz. Surau bernama Nurul Hidayah. Ustaz Farid terdiam lama, menatap mushaf itu seolah itu adalah ular berbisa yang bisa mematuknya kapan saja. Siti, surau Nurul Hidayah itu memang pernah ada, tapi itu bukan dari dunia kita. Dan mushaf ini bukan kitab suci. Ini adalah kontrak darah. Kontrak apa? Tanya Siti dengan suara bergetar. Ia merasakan sesuatu yang sangat salah. Dulu, sebelum kita lahir, di atas bukit itu memang ada sebuah perkampungan kecil. Mereka dikenal sangat saleh, rajin mengaji dan berzikir. Tapi, mereka bukan manusia, Siti. Mereka adalah golongan jin muslim yang tinggal berdampingan dengan manusia. Kadang, pada malam-malam tertentu, mereka mengadakan pengajian yang terbuka bagi siapa saja yang terpilih. Ustaz Farid berhenti, menatap Siti tajam, matanya tidak lagi teduh. Tapi, terpilih di sini bukan berarti berkah. Itu berarti mereka sedang mencari pengganti, korban baru. Siti menutup mulutnya dengan kedua tangan, tubuhnya mulai gemetar hebat. Pengganti untuk apa? Dulu sekali, ada seorang manusia dari desa ini yang juga diundang. Namanya Haji Salim, orang paling saleh yang pernah aku kenal, dermawan dan sabar. Ia juga mendapat undangan serupa, dan ia juga menerima mushaf ini sebagai amanah. Semua orang mengira Haji Salim diberkati. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan ilmunya semakin dalam. Tapi, itu semua hanya topeng. Ustaz Farid suaranya menurun menjadi bisikan seram yang membuat udara di ruangan itu terasa lebih dingin. Haji Salim berubah secara drastis. Ia menjauh dari keluarganya, mengurung diri di rumah, dan hanya bicara tentang panggilan dari atas. Sama seperti Fajar, sama persis. Lalu apa yang terjadi pada Haji Salim? Ustaz, tanya Siti dengan napas tertahan. Ia hampir tidak berani mendengar jawabannya. Muka Ustaz Farid menjadi sangat pucat. Satu malam, tepat pada malam Jumat ketiga setelah ia menerima mushaf itu, Haji Salim menghilang. Pagi harinya, warga menemukannya, setengah jalan menuju bukit. Tubuhnya sudah kering. Keriput seperti orang tua 100 tahun yang telah meninggal puluhan tahun lalu, padahal usianya baru 50-an. Wajahnya membeku dalam sebuah teriakan yang tidak bersuara, dan matanya melotot ke arah bukit seolah ia melihat sesuatu yang mengerikan saat ajal menjemputnya. Yang paling aneh, di tangannya tidak ada apa-apa. Mushaf itu hilang, kembali kepada mereka. Siti terjatuh di kursi, tubuhnya lemas tak berdaya. Jadi Fajar akan mengalami nasib yang sama? Ustaz Farid mengambil mushaf itu dengan kain pembalut, seolah takut menyentuhnya langsung. Mushaf ini adalah jembatan antara dunia mereka dan dunia kita. Siapa yang memegangnya akan terikat secara spiritual. Mereka akan mulai melihat, mendengar, dan merasakan apa yang mereka rasakan. Pikirannya akan dibuka, tapi tidak untuk kebaikan. Itu adalah proses penggantian. Mereka melemahkan korban secara perlahan, merusak keimanannya, hingga jiwa dan raganya siap untuk diambil alih. Haji Salim adalah penjaga mereka selama 30 tahun. Sekarang, masa jabatannya habis, dan mereka sudah memilih penggantinya. Fajar adalah korban berikutnya. Kata-kata Ustaz Farid seperti palu godam yang menghancurkan harapan terakhir Siti. Ia pulang dengan langkah gontai, membawa mushaf itu kembali ke rumahnya dengan perasaan mual yang luar biasa. Rasa takutnya kini bukan lagi sekadar perasaan, melainkan keyakinan bahwa suaminya ditakdirkan akan mati dengan cara yang mengerikan, sebuah kematian yang lebih buruk dari kematian fisik. Setibanya di rumah, ia melihat Fajar sedang duduk di beranda, menatap kosong ke arah bukit. Senja mulai turun, dan bayangan pohon bambu menjulur seperti tangan-tangan panjang yang ingin meraih sesuatu dari dalam kubur. "Ma, dari mana saja?" tanya Fajar tanpa menoleh. Suaranya datar dan tidak beremosi, seperti sebuah rekaman yang rusak. Siti tidak menjawab.
Ia duduk di sebelah suaminya, tidak tahu harus berkata apa. Apakah ia harus menceritakan tentang Haji Salim? Apakah itu akan membuat Fajar semakin stres atau justru membuatnya sadar akan bahaya yang mengancamnya? Pak, kata Siti pelan, mencoba memek keheningan. Kita harus pergi dari sini. Jauh dari desa ini. Mungkin kalau kita pergi, tidak bisa, potong Fajar, akhirnya menoleh ke arah istrinya. Matanya terlihat merah dan pembuluh darahnya menonjol, seperti orang yang sedang demam tinggi. Panggilan ini bukan dari luar, Mah. Ini dari dalam. Ia menepuk dadanya dengan keras. Mereka sudah menanam benihnya di sini. Aku tidak bisa lari. Dimanapun aku pergi, mereka akan menemukanku. Malam itu, kondisi Fajar semakin buruk. Ia tidak lagi gelisah atau ketakutan. Ia menjadi sangat tenang, terlalu tenang. Sebuah ketenangan yang lebih mengerikan daripada kepanikan. Ia mengambil mushaf itu dan duduk bersila di tengah ruang tamu, dengan lilin-lilin kecil dinyalakan di sekelilingnya, menciptakan lingkaran cahaya yang aneh dan sakral. Ia mulai membaca sesuatu dari mushaf itu, tapi bukan ayat-ayat Al-Quran yang Siti kenal. Suaranya monoton dan rendah, seperti mantra yang digunakan untuk memanggil roh jahat. Siti bersembunyi di kamar, menutup telinganya dengan bantal. Tapi suara itu tetap terdengar jelas di kepalanya, seolah suara itu berasal dari dalam pikirannya sendiri, sebuah invasi mental. Di luar, angin bertiup kencang, membuat pohon-pohon bambu berderak-derak seperti tulang-tulang yang patah dan digerogoti. Hujan mulai turun dengan derasnya, disertai petir yang menyambar-nyambar, menerangi wajah Fajar yang kaku dan pucat di tengah lingkaran lilin. Siti merasakan getaran aneh di lantai kamar, sebuah getaran frekuensi rendah yang membuat giginya bergerigi. Dari jendela, ia melihat cahaya aneh berkelip-kelip dari arah bukit. Bukan lampu, melainkan kilatan hijau pucat yang sama seperti yang keluar dari mushaf saat Fajar membukanya di surau, sebuah sinyal bahwa mereka semakin dekat. Malam berikutnya, Fajar tidak lagi berada di rumah. Siti panik dan mencarinya kemana-mana, tapi ia tidak menemukannya. Hingga akhirnya, dari jendela kamarnya yang menghadap ke bukit, ia melihat sosok Fajar yang sedang berjalan perlahan menanjak jalan setapak menuju hutan bambu. Ia mengenakan pakaian putih yang sama seperti jemaah di surau, dan di tangannya, ia memegang mushaf itu yang bersinar cahaya hijau redup, seperti sebuah lentera yang menuntunnya ke neraka. Fajar, jangan pergi, teriak Siti dari jendela, tapi suaranya lenyap ditelan hujan dan angin yang mengamuk. Fajar tidak menoleh, langkahnya terus bergerak dengan pasti, seperti seorang yang sedang menjalankan tugasnya, sebuah tugas yang telah dituliskan dalam takdirnya. Siti tidak bisa tinggal diam. Dengan rasa takut yang luar biasa, ia mengenakan jaket dan mengambil payung, lalu berlari mengejar suaminya. Ia harus menghentikannya, apapun caranya. Hujan membasahi tubuhnya, lumpur membuatnya terpelesok beberapa kali, tapi rasa cinta dan ketakutan pada suaminya membuatnya terus bergerak. Ia bisa melihat bayangan Fajar di depannya, berjalan seperti zombie menuju tujuannya. Fajar, tolong, kembali, teriaknya lagi. Suaranya serak karena hujan dan tangis. Fajar berhenti. Ia berbalik perlahan, dan untuk sesaat, Siti melihat kilasan suami yang dulu kenal di matanya. Ada kesedihan dan penyesalan di sana, sebuah sisa dari kemanusiaannya. Maafkan aku, Siti, kata Fajar dengan suara yang terdengar jauh, seperti dari dunia lain. Aku tidak bisa melawan mereka lagi. Sudah terlalu kuat. Panggilan ini sudah menjadi bagian dari darahku. Aku bisa membantumu. Kita ke Ustaz Farid lagi, kata Siti sambil mendekat. Harapan kecil muncul di hatinya. Tidak ada yang bisa membantuku, jawab Fajar sambil menatap mushaf di tangannya dengan sayu. Ini sudah menjadi bagian dari aku. Mereka sudah memanggilku, dan aku harus menjawab. Tiba-tiba, dari arah hutan, muncul puluhan sosok berjubah putih yang melayang di udara. Mereka mengelilingi Fajar,
dan Siti bisa melihat wajah-wajah mereka yang kosong dan senyum tipis yang mengerikan. Mereka tidak menyentuh Fajar, tapi Fajar menjerit kesakitan, seolah diserang oleh ribuan jarum tak terlihat yang menusuk setiap sel di tubuhnya. "Fajar!" teriak Siti histeris, air matanya bercampur dengan air hujan. Salah satu dari sosok itu, pemimpin yang sama seperti di surau, melayang mendekati Siti. "Jangan ikut campur, manusia. Ini adalah urusan kami," katanya dengan suara yang terdengar di kepala Siti, suara yang sangat dingin dan penuh penghinaan. "Dia adalah milik kami sekarang. Kami sudah menunggunya terlalu lama." Siti terjatuh ke tanah, tidak berdaya. Ia hanya bisa menangis melihat suaminya yang diseret secara gaib oleh sosok-sosok itu ke dalam hutan bambu yang gelap, meninggalkannya sendirian di tengah hujan deras dan kegelapan yang mengerikan. Panggilan itu sudah dijawab. Kontrak telah ditandatangani dengan darah. Garis bawah 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 garis bawah. Bab 8, Gerbang Terbuka. Siti tidak tahu berapa lama ia tergeletak di jalan tanah yang licin dan beku. Hujan sudah redup, tapi angin masih berembus dingin, membawa aroma hutan yang basah dan bau anyir yang tidak bisa ia jelaskan, bau darah segar. Tubuhnya gemetar bukan karena kedinginan, melainkan karena histeria yang melumpuhkan. Fajar, suaminya, sudah lenyap diseret oleh makhluk-makhluk dari dunia lain di depan matanya, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sendirian dalam penderitaan ini. Dengan sisa tenaga yang ada, ia bangkit dan berjalan terlatih-tatih kembali ke desa. Ia harus memberitahu warga, tapi siapa yang akan percaya padanya? Mereka hanya akan menganggapnya gila karena ditinggal suaminya. Satu-satunya harapan adalah Ustaz Farid. Ia harus kembali ke rumahnya, meminta bantuan, doa, apa saja yang bisa menghentikan malapetaka ini, meskipun ia tahu harapannya sudah sangat tipis. Dalam perjalanan pulang, pikirannya tidak berhenti memutar kejadian tadi. Wajah Fajar yang penuh penyesalan, jeritannya yang menyayat hati, dan senyum mengerikan para makhluk itu. Mereka menyebut Fajar milik mereka. Apa artinya? Apakah mereka akan membunuhnya, atau melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi? Mengubahnya menjadi salah satu dari mereka? Sampai di rumah Ustaz Farid, ia mengetuk pintu dengan keras sekali hingga tangannya terasa sakit. Ustaz Farid membukakan pintu dengan cepat, dan ketika melihat Siti yang basah kuyup dan wajahnya yang hancur oleh kesedihan dan ketakutan, beliau segera menariknya masuk. "Allahu Akbar. Apa yang terjadi, Siti? Di mana Fajar?" Dengan suara yang tercekat oleh tangis, Siti menceritakan semua yang ia lihat. Tentang Fajar yang berjalan ke bukit, tentang sosok-sosok berjubah putih yang muncul dari hutan, dan bagaimana mereka membawa suaminya pergi. "Mereka membawanya, Ustaz, mereka membawanya ke surau itu. Tolong selamatkan dia, ada apapun yang terjadi." Ustaz Farid mendengarkan dengan wajah yang semakin gelap, seperti awan badai yang akan datang. Setelah Siti selesai, beliau berdiri dan mengambil tasbihnya. "Ini lebih buruk dari yang kubayangkan," katanya dengan suara serius. Mereka tidak hanya memanggil, mereka sedang melakukan proses seremonial terakhir. Malam ini adalah malam pergantian penjaga. Malam di mana Haji Salim akan benar-benar dilepaskan, dan Fajar akan menggantikannya selamanya. "Apa yang harus kita lakukan, Ustaz?" tanya Siti dengan harapan terakhirnya. "Tidak ada kita, Siti. Hanya aku. Kau harus tetap di sini, berdoa, dan jangan keluar rumah apapun yang terjadi. Ini bukan urusan manusia lagi. Ini adalah perang antara dunia." Ustaz Farid mengambil sebuah pedang kecil yang tergantung di dinding,
pedang yang biasanya hanya digunakan untuk upacara tertentu, sebuah pusaka warisan leluhur. Ia membalutnya dengan kain putih. Aku akan mencoba menghadang mereka di perbatasan. Tapi aku tidak berjanji bisa mengalahkan mereka. Mereka bukan setan biasa yang bisa diusir dengan ayat-ayat biasa. Mereka adalah bangsa jin yang memiliki keyakinan, dan keyakinan itu membuat mereka kuat. Keyakinan yang salah, tapi tetap keyakinan. Siti hanya bisa menangis dan mengangguk. Ia merasa sangat tidak berdaya, seperti anak kecil yang kehilangan satu-satunya pelindungnya. Ustaz Farid pergi meninggalkan rumahnya, berjalan cepat menuju bukit dengan pedang tergenggam erat. Siti menatap punggungnya yang menghilang dalam kegelapan, lalu mengunci pintu dan berlutut, mulai berdoa dengan sekuat tenaga. Ia berdoa bukan hanya untuk keselamatan Fajar, tapi juga untuk Ustaz Farid yang nekat pergi sendirian ke medan perang yang tidak bisa dimenangkan oleh manusia biasa. Di tengah doanya, Siti mendengar suara aneh dari arah bukit. Bukan suara zikir atau jeritan. Itu adalah sebuah gemuruh yang sangat keras, seperti ribuan orang yang sedang berteriak secara bersamaan dalam sebuah bahasa yang tidak dikenal. Kemudian, cahaya hijau pucat yang menyilaukan menyembul dari puncak bukit, menerangi langit malam yang gelap. Cahaya itu berkedip-kedip seperti jantung yang sedang berdetak kencang, dan bersamaan dengan setiap kedipan, Siti merasakan getaran yang kuat yang membuat rumah tempat ia berada bergetar hebat. Kaca jendela bergetar dan hampir pecah, dan barang-barang di dalam rumah berjatuhan dari tempatnya. Siti memeluk kepala, ketakutan bukan main. Ini bukan lagi pertarungan spiritual yang biasa. Ini adalah perang antara dua dunia yang terjadi tepat di atas desa mereka. Sebuah perang yang hanya bisa ia saksikan dari kejauhan sebagai korban yang tak berdaya. Getaran itu berlangsung beberapa menit yang terasa seperti selamanya. Kemudian, secepat munculnya, cahaya hijau itu padam, dan gemuruh itu lenyap, digantikan oleh keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Seolah seluruh alam mati seketika. Siti menunggu dengan napas tertahan, tidak berani bergerak. Apa yang telah terjadi? Siapa yang menang? Apa yang tersisa? Beberapa saat kemudian, ia mendengar langkah kaki yang perlahan mendekat rumahnya. Langkah itu terdengar lemah dan terlatih-tatih. Siti memegangi mulutnya, jantungnya berhenti berdetak. Apakah itu Fajar? Atau sesuatu yang lain? Langkah itu berhenti di depan pintu. Tidak ada ketukan, hanya keheningan. Siti merayap ke pintu, mencoba mengintip melalui lubang kecil. Di luar, di bawah cahaya bulan yang redup, ia melihat sosok yang tergeletak di tanah. Itu adalah Ustaz Farid. Ia terbaring tak berdaya, pakaiannya sobek-sobek, dan di tangannya masih tergenggam pedang kecil yang sudah patah menjadi dua. Beliau menangis, bukan karena kesakitan, melainkan karena kegagalan. Pagi itu menyingsing dengan kelabu yang berat. Kabut tebal masih menyelimuti kampung Sukawening, seolah menyembunyikan luka yang dialaminya semalam. Beberapa warga yang curiga karena tidak melihat Ustaz Farid salat subuh, pergi ke rumahnya dan menemukan Siti yang sedang merawat luka-luka Ustaz Farid. Wajah beliau pucat, dan salah satu tangannya patah, tapi matanya masih tajam. Beliau menolak dibawa ke rumah sakit. Ini bukan luka yang bisa disembuhkan oleh dokter, katanya pelan pada Siti. Berita tentang pertarungan mengerikan di bukit menyebar dengan cepat, tapi versinya sudah berubah menjadi kisah yang lebih masuk akal bagi manusia. Ada yang bilang ada harimau yang mengamuk, ada yang bilang ada pohon tumbang menimpa Ustaz Farid. Hanya Siti dan Ustaz Farid yang tahu kebenarannya, dan ia berjanji pada Ustaz Farid untuk merahasiakannya sampai ajal menjemputnya. Sebuah rahasia yang akan membebani hidupnya selamanya. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ketegangan yang mencekam. Siti tidak lagi mendengar suara aneh atau melihat bayangan di rumahnya. Rumah itu kembali hening, tapi keheningan yang kosong, tanpa kehadiran Fajar. Siti mencoba kembali hidup normal, tapi hatinya hancur. Ia kehilangan suaminya, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengembalikannya. Ia hanya bisa menunggu dengan ketakutan,
apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebulan setelah kejadian itu, tepat pada malam Jumat, Siti terbangun dari tidurnya karena sebuah suara. Itu adalah suara yang sangat ia kenal, suara yang membuatnya bergidik dan tubuhnya membeku. Lantunan ayat-ayat suci yang monoton dan kaku, sama seperti yang ia dengar di surau. Suara itu datangnya dari arah bukit. Dengan gemetar, ia berjalan ke jendela dan menatap ke atas. Dari balik kabut, ia melihat cahaya hijau pucat yang kembali menyala, samar-samar. Surau itu kembali aktif, tapi yang membuatnya menangis tersedu-sedu adalah ketika ia melihat sosok yang berdiri di depan surau. Seorang laki-laki berjubah putih, dengan wajah yang tidak asing baginya. Itu adalah Fajar. Ia berdiri di sana, bukan sebagai tawanan, melainkan seperti seorang penjaga. Ia menatap ke arah desa dengan tatapan kosong, lalu mengangkat tangannya perlahan, seolah memberi isyarat kepada Siti, sebuah isyarat perpisahan yang kejam. Siti menutup wajahnya dengan tangan, tidak tahan melihatnya lagi. Suaminya sudah benar-benar hilang. Fajar yang ia kenal, suaminya, sudah mati. Dan yang berdiri di sana hanyalah wadah kosong yang dihuni oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang kuno dan jahat. Fajar telah menjadi penjaga yang baru, pengganti Haji Salim. Ia akan menjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia jin di bukit itu selama 30 tahun ke depan, sampai mereka menemukan pengganti berikutnya, sebuah siklus kutukan yang tidak akan pernah berakhir. Hingga hari ini, setiap malam Jumat, warga kampung Sukawening yang masih meyakini kisah lama itu, bisa mendengar lantunan zikir yang aneh dari arah bukit utara. Mereka tidak berani mendekat, dan mereka mengajari anak-anak mereka untuk melakukan hal yang sama. Mereka tahu, ada sebuah gerbang terbuka di sana, sebuah gerbang menuju dunia yang tidak seharusnya dimasuki oleh manusia. Dan di depan gerbang itu, seorang penjaga malam yang selamanya terikat dalam kutukan, akan selalu berjaga, menunggu gilirannya diganti, sambil melupakan siapa dirinya dulu. Dan Siti, di rumahnya yang sepi, hanya bisa berdoa, agar suaminya suatu hari nanti benar-benar bisa merdeka dari kutukan Nurul Hidayah. Atau setidaknya, agar ia tidak lagi mengingatnya. Terima kasih telah menyaksikan kisah misteri, Panggilan dari Dusun Terlarang, di Shyfles Channel serta bagi pembaca setia di shyfles.com. Jangan lupa untuk memberikan dukungan Anda dengan cara menekan tombol like, menulis komentar, dan melakukan share agar kisah-kisah misteri lainnya dapat terus kami hadirkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.